Silakan Pak, siapa dulu? Oh iya, silakan Pak Torik. Untuk kriteria penerima santunan atau modul apa itu, kalau kita lihat mereka ada kendaraan roda 4, roda 2, kalau itu masih berhak nggak terima, terus dengan gaya hidupnya yang mungkin secara kasat mata kita sih seperti bisa dialihkan ke lebih yang berhak gitu dengan gaya hidup. Ya makanya kan yang tahu Pak RT-nya nih. Ya. Pak RT-nya coba dilihat dari referensi atau kriteria yang kita buat, ya kan? Tapi juga dengan wawancara juga, Pak. Jangan cuma lihat Johir doang. Kok dia dapat doa apa tapi ada motor, ada ini. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan dia juga nyewa atau minjem. Jangan-jangan dia nggak tahu. Itu juga bukan kendaraan dia. Maksudnya pastiin, Pak. Dialog dengan omongan. Ya kan? Supaya apa? Supaya Bapak mengambil keputusannya bukan karena asumsi, bukan karena kayaknya sih, bukan. Tapi emang dari omongan dia. Kalau omongan dia, Pak, ini saya emang susah, ini motor juga saya boleh dipinjemin. Nah kan kelihatan tuh. Tapi jangan bilang, lu bohong, lu ngomong dah. Jangan, itu kita udah seuzon. Apa yang diomongin, ya udah kita terima. Jangan seuzon dulu gitu kan. Oh ya udah pantas gitu. Nanti biar Allah yang, kalau dia bohong biar Allah yang buka nanti ya. Tapi kalau kita duluan udah ngeblok, udah punya rumah, udah punya mobil, ngapain dikasih? Bapak udah ngeblok duluan berarti, ya. Jangan. Saya ya ngerti. Makanya kalau di RT 2 sih karena saya tahu, ya. Saya bilang, "Ibu dapat, Bu." Ya, ibu saya masukin ya. Jangan, Pak. Jadi malah kagak mau gitu kan. Saya nanya anak saya dulu. Terus ada juga, "Bu, ibu punya mobil, ibu punya rumah, tapi ibu nggak punya suami. Ibu dapat nggak duit pensiunan dari suami?" Ada Pak Rio. Berapa? Paling 1 juta berapa. Ibu cukup nggak uang segitu? Ya nggak cukup lah, makanya saya kan dagang. Gitu, jual dimsum. Terus sekolah ibu gimana? Ya makanya saya keluarin Pak yang tadi di Al-Azhar. Saya pindahin ke negeri-negeri semua. Ibu mau nggak dapat santunan? Mau lah Pak. Tapi ibu punya mobil. Ya kan Pak, mobil peninggalan suaminya. Dan ini pun kepake buat transportasi buat bawa barang dagangan. Tapi kalau bicara kehidupan Pak, susah deh Pak. Jadi secara johir, rumahnya tingkat. Gak pantas dong dapat jadi duafa. Udah punya mobil, gak pantas. Tapi ketika saya wawancara Pak, ya mungkin jangan santunan doang kali Pak ya. Kalau perlu ngawinin juga kali Pak ya. Lebih baik lah gitu kan. Ya, itu contoh-contoh Pak ya, contoh. Pak, Ya. mau nanya dikit Pak. Itu mengenai UPZ, itu untuk zakat itu harus ke non muslim, harus ke muslim aja atau bisa ke non muslim juga? Ya. Ustadz, ini secara syariat ya, bukan kesepakatan tadi ya. Itu kan kesepakatan tuh ya. Gabung ke santunan. Saya lihat ya dipaksa UPZ untuk menanggulangi. Padahal itu banyak yang non muslim juga. Kalau mau sih tadi alasan saya karena ini wadahnya untuk keseluruhan muslim dan non muslim, ya dibuatin aja rumputnya sendiri. Karena ini Bapak masuk dari DKM, ada non-muslim, tapi nggak dari UPZ. Ya, ini pertanyaannya dulu biar dijawab sama Ustadz. Apakah non-muslim nggak berhak terima zakat? Itu kan gitu ya? Dari UPZ ya? Iya, oke zakat lah, mau UPZ kayak mana kek? Gimana Pak Ustadz? Kalau zakat langsung udah jelas, jadi hanya yang muslim itu spesifik kan, 18 itu. Ya, kalau untuk zakat ya, kalau untuk infak sedekah atau berhadiah itu bebas. Pak, ya ada pemberian lah ya, namanya dengan tetangga, sebagai apapun bentuknya apa. Tapi kalau zakat spesifik kepada muslim saja, asal gitu. Oke. Nah, sedangkan ini tadi saya lihat dari itu tercampur. Iya, daftarnya iya. Ya. Ya kan yang 3 juta itu tadi ada. Iya. Ya, dari UPZ 3 juta. Ya. Tapi lebihnya masih banyakan DKM-nya, maksudnya dari kotak amal lah gitu ya. Kan nggak tahu Pak itu duitnya. Ya kalau duit emang nyangkut. Iya. Ya emang duit kagak bisa dipisahin ya. Apalagi di rekening kan nggak tahu kita. Solusinya gimana kira-kira? Itu kan zakat ya, zakat ini jangan tercampur menjadi untuk satu juga. Iya. Khusus kalau mau dicampur, kalau mau tersendiri ya pasti non muslim aja. Ini zakat ini ya ini benar-benar semua.
Jangan tercampur kayak non muslim gitu. Soal teknis ngebaginya bareng-bareng nggak masalah ya. Teknis ngebaginya bareng-bareng. Iya. Teknis ngebaginya. Yang masalahnya alokasinya kan. Ya. Uangnya jangan Iya, artinya nanti laporannya dibedain. Iya. Ya kan? Itu ya. Teknisnya. Itu teknis kan? Iya. Ya. Boleh ya. Silakan, Pak. Urut buku aja. Ini yang terkait dengan para penerima santunan. Itu apa dan ya. Mungkin yang baik kalau tadi kriterianya tahu dia punya mobil, punya motor, tapi masih menerima. Terus ada problemnya seperti dia ada mobil warisan, ya kan? Tapi dengan pertimbangan buat aja skala prioritas. Mana yang benar-benar butuh, dan karena ini disesuaikan dengan penerimaan masalahnya. Penerimaan UPJ, penerimaan dari yang lain-lain, selain untuk ke situ postingnya, juga untuk operasional masjid. Mana yang mau kita dahulukan, operasional masjid kah, atau santunan kah? Satu itu. Yang kedua buat skala prioritas untuk penerima, baik duafa maupun yatim. Mana yang benar-benar butuh? Gitu. Oh dia duafa, punya motor, punya apa? Apa dia nggak ngojek? Jangan jadi penerima, dia ngojek berusaha. Baru kalau dia memang dari usaha itu nggak mencukupi, nah itu yang perlu. Ini harus benar-benar dibuat skala prioritas. Oh dia punya mobil, oh nggak punya mobil sama-sama janda. Oh dia dong yang prioritaskan. Oh ini ada janda lagi, ini yang sedang aja. Ini benar-benar nggak mampu. Ada anak yang perlu dibiayai, ya ini yang mesti. Kalau duda apa? Kalau duda biasa. Udah jadi mungkin dibuatkan skala prioritas. Nah, karena kita mengejarnya oke lah kalau ini nanti ada dan tutup di bulan Ramadan benar. Tapi jangan sampai kesannya ini kan masalahnya juga selain oke lah kita memancing orang untuk menjadi muzaki. Tapi di sisi lain ini terkait juga dengan pandangan orang, image orang terhadap pengurus dan warga RT 13. Gitu masalahnya itu juga yang dibawa. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam pembahasan kita buat aja skala prioritas mana yang harus dikeluarkan ya dikeluarkan dan terdaftar itu kalau memang harus dibantu. Tapi benar-benar ini orang yang memang berhak dan butuh dibantu. Ya. Begitu mungkin. Ya. Betul. Baik. Ya, Mas. Saya begini. Ya, saya. Program ini kan satu terobosan yang luar biasa, baik dari DKM dari RW 13 ya, sebagai warga dan DKM sebagai pengurus dan juga jamaah. Artinya dulu santun pesan 2 kali Muharram sama Ramadan saja kan, sekarang jadi tiap bulan. Itu hal yang luar biasa memang. Kemudian yang keduanya adalah ya dulu malah kita kan kalau santri itu lebih bangga bukan orang luar kan. Ya. Malah orang luar kita ya sah-sah aja untuk mencerahkan kepada warga sekitar kan gitu, kepada warga yang memang ada sekitar kita yang kadang-kadang kita bukan tidak peka ya maksudnya karena mungkin husnuzonnya kita kalau orang tinggal di komplek pasti orang mampu. Ternyata kan ada juga sekian persen yang memang betul-betul perlu perhatian kita. Sebetulnya begini ini usul saran saya ya. Kita mau lihat begini, apakah kita mau usaha bagaimana untuk menutupi kekurangan dan nanti agar apa yang menjadi kewajiban kita ataupun yang kita susah miliki ataupun kebalikannya mau mengukur kemampuan. Kalau kita mengukur kemampuan diri kita semua secara keseluruhan, ya memang kita semua lemah, Pak. Apalagi hanya mengandalkan warga RW 013. Tapi kalau kita melihat kekuasaan Allah dan kita hanya mau usaha dan doa, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Nah, tinggal artinya kita tetap secara kita buat usaha ya sounding ataupun juga share ke kawan-kawan. Tapi juga jangan hanya warga sekitar. Sebagian teman-teman yang ngelola ini, contohnya Pak Haji Usaha Dubaidillah itu kan dulu di Aceh Cederep. Itu bukan hanya di Karangasem, tapi dia semua orang yang ada link dengan dia termasuk disentuh misalnya kan. Tapi dia ini juga dia diajak juga sama-sama untuk menghidupkan
yayasannya itu. Jadi artinya sekarang tinggal kalau kita mau ngurus kemampuan memang ya loncat dari setahun 2 kali ke setiap bulan 12 kali ya, atau 10 kali kan, hampir persentase berapa persen naiknya itu kan, emang luar biasa. Nah, cuman tinggal sekarang kita usaha kita ini aja sebenarnya. Sebenarnya kan kalau warga ini kalau seandainya laporannya terbuka seperti ini nih ya, laporannya terpuji ini, sebenarnya nggak bertanya-tanya, cuma memang kelemahan kita saja, baik saya individu memang belum bisa maksimal ya. Kepada itu saya lihat ada beberapa pertanyaan itu karena memang sebagian itu nggak tahu bahwasanya sebenarnya ada laporan yang terperinci yang sebetulnya. Tinggal yang semua kalau kita pengurus ini berpikir dan berusaha berkorban dan juga berdoa, saya pikir bukan hal yang susah ya. Kalau hanya ingin mengcover sebagian warga yang memang kekurangan. Tinggal kita sepakati pengurus saja, Anda dekat semua. Apalagi sekarang RW-nya kan, ya maksudnya cukup aktif juga di masyarakat ya Pak. Itu Pak, kalau saya begitu aja. Ya. Tetap optimis kan. Tapi kalau mau lihat kepada kemampuan perjalanan kalau semuanya ya bisa juga tergantung kepada itu aja. Ya. Baik. Terima kasih Pak ya. Saya komentari Pak ya, usulan-usulan Bapak emang itu yang mau saya cari Pak. Saya setuju Pak, usulan Bapak saya setuju. Tinggal bagi tugas Pak. Yang punya du'afa siapa? RT. Ya kan? Yang tahu lah du'afa kan RT-RT-nya pasti. Oh, lah iya, tahu persisnya kan? Ya. Ini kriteria mau dirubah, silakan. Ya, karena udah tahun 2002 berapa? 2022 mau dirubah. Ayo, orang bukan bikinan saya kok ini. Bikinan Pak Jaidin juga ini. Ya. Bikinan Pak Sugeng juga kok. Jadi kalau ada kata-kata non-Islam dapat, ya emang bikinan kita semua. Kali kalau pas nanya, ya berarti nanya kepada kita semua yang menghasilkan ini. Mau dihapus? Hapus nggak apa-apa. Atau tidak dihapus, hanya anggarannya bedain. Kan gitu ya? Anggarannya jangan anggaran zakat. Kalau emang non-Muslim mau dikasih. Ya udah berarti yang non-Muslim nggak usah dicoret. Yang penting anggarannya beda gitu kan ya. Anggarannya mungkin dari sedekah aja. Kotak yang lain. Gitu ya? Setuju nggak? Kalau setuju udah. Jadi satu lagi Pak, Nah. itu waktu akan jadi kekurangan itu, koperasi tetap memberikan santunan berupa bingkisan. Pinjaman. Iya kan tiap bulan talangan, ditalangin. Talangan. Iya. Saya harap sih Pak ya, Mm-mm. karena koperasi itu rule-nya bisnis, ya. Jadi bukan untuk menyesuaikan sih sebenarnya, tapi untuk mengantisipasi juga untuk kedepannya biar kita tetap aware. Jadi jangan terbebankan sama koperasi juga itu sih Pak. Betul Pak. Tapi dibayar juga Pak ya. Iya walaupun bisa Bayar. dibayar. Nah kebetulan koperasi kita kan koperasi syariah Pak. Ya, bukan koperasi konvensional. Kalau Bapak baca anggaran dasarnya, itu koperasi syariah harus ada kepedulian sosialnya Pak. Di anggaran dasarnya. Gitu. Enggak artinya ya kalaupun ada kebijakan koperasi berani menalangi dulu, ya udah perhitungan juga gitu kan. Daripada masjid juga nggak jalan, ya kan. Nah makanya solusinya waktu itu adalah UPZ. Dan setelah UPZ muncul, ketutup juga itu sebenarnya. Nah persoalannya adalah muzakinya nggak nama-nama juga gitu kan. Nah sedangkan kalau penerima ya fluktuatif tadi kan, kadang naik kadang turun. Kalau penerima ya, kalau nilainya berapa dikasihnya, ya bisa kita turunin, gitu kan. Oh jangan diturunin Pak, dihilangin aja Pak. Bulan ini bulan besok nggak ada yang dapat. Ya tega nggak kira-kira kalau gitu. Ya kalau tega ya nggak apa-apa kalau putusan baru-baru. Misalkan gitu ya. Hah? Ini bukan masalah tiga atau nggak tiga, tapi kan itu program sih sebenarnya. Jadi gini Pak, masjid ada pemasukan dan pengeluaran, ya kan gitu. Pemasukan dan pengeluaran mudah kontrol mana Pak? Pengeluaran Pak, karena saya tahu rutin pengeluaran tahu. Ya kan? Oh iya silakan. Oh iya iya. Oh iya. Oh iya iya silakan ya Pak ya. Saya mohon maaf Pak Iya silakan.
Iya, nggak apa-apa ya. Ya saya menjadi jamaah alam ini itu sejak tahun 96 Pak. Iya Pak. Jadi, namun kalau saya akui saya nggak banyak aktif di masjid Pak. Ya. Jadi sebagai jamaah saya, jadi pengalaman saya mengelola keuangan masjid, organisasi saya sangat minim gitu. Nah, namun demikian ya saya ada sedikit pengalaman-pengetahuan lah gitu ya di organisasi yang ada kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan gitu. Iya. Jadi ketika saya membaca laporan itu, ya mohon maaf sekali lagi, Iya. saya terpengaruh oleh yang saya alami gitu ya di atau di tempat lain. Gitu. Ini pengeluaran terbesar duafa ya, santunan duafa. Iya. Kemudian santunan duafa sepanjang sekali lagi ini dengan kebodohan saya gitu ya. Setahu saya yang namanya santunan itu kan sukarela gitu ya, bukan ditetapkan jumlahnya sekian per bulan gitu. Kecuali yang ditetapkan sebulan itu adalah sifatnya kalau jaminan sosial yang ditetapkan berdasarkan undang-undang paling tidak gitu ya, yang itu merupakan kontrak antara negara dan rakyat gitu kan ya. Sementara untuk suatu santunan ditetapkan sekian, dasarnya apa gitu ya. Tapi sekali lagi ini kemudahan saya. Kemudian yang lazim yang saya ketahui yang namanya santunan, dan itu dipraktekkan oleh ibu-ibu yang saya dengar dari istri saya gitu, yang setiap sebelumnya itu Muharram ya Pak ya. Itu adalah berdasarkan uang yang terkumpul berapa, artinya dikoleksi dari ibu-ibu ini, si ibu ini sanggupnya sekian, ibu ini dapatlah sekian misalnya 3 juta. 3 juta itu dibagikan kepada siapa yang berhak. Jadi bukan sebaliknya seperti sekarang. Kewajiban seolah-olah ada kewajiban gitu Pak ya, kita tuh sebagai jamaah itu. Santunan ditetapkan sekian ya 50.000 untuk berupa cash dan 100.000 berupa sembako yang dibeli dari koperasi. Kemudian ada kaitan juga gitu ya. Nah sementara itu kan menimbulkan kewajiban ya Pak ya, yang pasti gitu. Dengan ditetapkannya santunan sekian. Katakanlah totalnya kewajiban dalam tanda kutip untuk membayar santunan itu per bulan tadi sekitar katakanlah 7 juta. Sementara kemampuan warga seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi adalah hanya katakanlah 5 juta. Nah hal yang saya juga sangat terkejut dengan sekali lagi karena kebodohan saya Pak pengelolaan gitu ya. Bapak sebagai ketua DPKM memutuskan membuat suatu transaksi pinjaman gitu ya dengan koperasi atau talangan gitu ya Pak ya. Di mana dalam hal ini Bapak juga sebagai ketua koperasi Pak. Iya. Jadi Bapak tuh ada double role gitu ya, atau agent, maaf istilah agent Pak. Saya termalu oleh film Hollywood Pak agent. Gitu. Sebagai ketua DKM juga sebagai ketua koperasi gitu. Sebagai saya nggak tahu ketika Bapak tadi saya ingat banget bahwa ya ini akhirnya ditemukan oleh koperasi ya kita pinjam lah yang utang nanti ya DKM. Nah ini apakah itu ada semacam kesepakatan antara pengurus DKM dengan pengurus koperasi? Ada dokumen tertulisnya bahwa kalau ada kekurangan maka koperasi akan ngalangin gitu ya. Dan konsekuensinya koperasi berarti punya piutang ya. Kan ada utang piutang. Koperasi punya piutang, DKM punya utang. DKM ini jemaah. Nah, transaksi yang saya posting di grup itu kan akad ya Pak ya. Nah akad itu dasarnya apa? Sekali mohon maaf Pak ini saya ngomong berdasarkan kebodohan yang mengelola masjid itu Pak ya. Akadnya itu yang menentukan apa? Nah kalau Bapak ya hanya sendiri dalam hal ini tapi Bapak sebagai dua agent gitu, Bapak sebagai ketua DKM dan Bapak sebagai ketua koperasi membuat transaksi yang Bapak sendiri lakukan dalam hal ini Bapak membagi diri menjadi dua bagian gitu Pak ya, dua role. Saya nggak tahu secara GCG gitu ya. Mohon maaf istilah GCG saya itu istilah apa ya, tata kelola gitu ya. Saya sekali lagi saya bodoh tata kelola masjid Pak, nggak tahu apakah ada nggak. Saya harus nanya itu siapa yang ketua DKM pertama siapa ya? Pak Sugeng. Apakah di DKM itu ada semacam tata kelola bahwa wewenang ketua DKM itu apa saja gitu ya? Bebas yang menentukan transaksi pinjaman gitu ya, menandatangani atau menyetujui transaksi pinjam meminjam yang ujungnya liability itu kewajiban membayar utang itu menjadi kewajiban DKM yang pada dasarnya itu adalah kewajiban dari jamaah gitu. Nah jadi saya melihat pertama itu ada hal yang mungkin perlu urun rebuk Pak ya. Pertama dari sisi mekanisme santunan, apakah layak nggak sesuai dengan ketentuan gitu ya, ketentuan masjid
bahwa santunan itu ditetapkan nilainya sekian. Jadi selain siapa yang berhak, juga apakah mekanisme ditetapkan sekian itu pasnya gitu, yang menimbulkan kewajiban yang jumlahnya itu pasti, sementara penerimaan itu sesuai dengan fluktuasi sesuai dengan keadaan, sehingga minusnya ditutupi oleh koperasi gitu Pak. Nah, saya mohon maaf Pak, mungkin ini mudah-mudahan ini husnudon, nanti saya harus segera suudon saya harus segera bertobat Pak Ustaz. Gitu. Di sini saya melihat role Bapak sebagai ketua koperasi lebih dominan gitu Pak, dalam rangka memajukan koperasi gitu. Mohon maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa. saya berdasarkan kebodohan saya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Jadi Iya. saya melihat berarti Bapak lebih dominan berperan sebagai ketua koperasi agar kegiatan usaha koperasi itu tetap berjalan gitu Pak ya. Sehingga dibuatlah transaksi itu. Di sisi lain, ya kemampuan warga itu ya terbatas gitu Pak. Ya. Tapi sekali lagi mohon maaf Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ya. salah sih pendapat saya. Ya. Tapi sekali lagi, ya seperti Pak sampaikan Pak Ustadz tadi, saya sih melihat solusinya yang reasonable adalah yang wajar, ya disesuaikan dengan kemampuan gitu Pak. Terus pertanyaannya adalah, ini menjadi PR kita bersama ya. Yang minus itu kan artinya kewajiban kan Pak ya. Kewajiban, saya nggak tahu, DKM ke koperasi kan. Kalau bicara DKM berarti kewajiban warga, gitu, jamaah. Saya menangkapnya jadi gitu. Jadi jamaah jadi punya hutang kepada koperasi. Saya makanya nanya kan Pak, akarnya itu apa hutang itu gitu. Karena pemahaman saya, penggunaan saya itu bahwa kalau saldo suatu laporan keuangan itu negatif, artinya ditalangin kan? Iya. Ditalangin itu artinya ada kewajiban. Akarnya adalah hutang piutang. Beda dengan kalau akarnya infak sedekah. Kalau infak sedekah, misalnya yang nalang itu Pak jadi pribadi bukan koperasi, tidak akan muncul negatif. Itu munculnya di penerimaan sebagai sedekah, penerimaan kan gitu. Kalau ini kan Bapak catat ya, mohon maaf Pak Hendro tentu sudah diskusi ya dengan Pak Ketua. Dicatat sebagai minus 16 juta, itu artinya ada kewajiban gitu ya, DKM, hutang, sementara dari sisi koperasi itu adalah piutang, itu ada tagihan. Sementara koperasi sendiri punya anggota kan, anggotanya ya terbatas lah, itu tidak semua warga. Nah, ini saya melihat dari sisi itu Pak. Nah sekarang itu sudah terjadi, ya sekali lagi ini adalah isu yang krusial adalah kalau di perusahaan itu Pak, ya tata kelola namanya gitu Pak. Betul, Pak. Membuat keputusan transaksi pinjam-meminjam tanpa persetujuan komisaris atau atasan itu bisa dipecat gitu kan. Iya, betul Pak. Gitu. Betul. Kalau di DKM terus serang, walaupun saya jadi jamaah sejak tahun 96 Pak, saya nggak banyak aktif, jadi saya nggak tahu tata kelola jamaah seperti apa gitu Pak. Gitu. Itu aja Pak. Ya, Pak. Jadi, Ya. Ini hanya sekedar urun muka Ya. dengan keterbatasan pengetahuan saya, pengalaman saya di bidang pengelolaan keuangan masjid itu Pak. Terima kasih. Iya. Pak, saya ganti baterainya dulu Pak ya. Iya. Buat sejarah. Tadi saya ngobrol sama Pak Sulit, Pak, udah berterima kasih banyak sih Pak kepada Pak Ketua DKM dan Ketua RT yang lain sudah mau membagi informasi ini ke RT dan RW. Sepertinya saya lihat, yang saya lihat, ini kayak baru pertama kali ya kita ngumpul di sini untuk membahas seperti ini. Ya kan, untuk kedepannya sih harapannya ini jadi tanggung jawaban RW dan RT untuk membantu. Ya kan Pak? Ya Pak. Ya termasuk Pak, hal yang sangat Ya. menurut saya kritis itu ya. Membuat transaksi apa istilahnya Pak Ustadz kalau ini akad hutang piutang antara DKM dengan koperasi itu paling tidak harus ada dokumen tertulis gitu, kesepakatan gitu, rapat apa gitu. Bukan oleh Bapak sendiri yang berperan sebagai double agent gitu. Karena Bukan konflik kira-kira saya interestnya, ya. karena konflik interestnya Ya. takut dominan Pak. Iya. Seperti itu sih. Ya saya harapan saya sih. Iya. Terus kedua Pak. Iya lagi. Terus kedua Pak. Akhirnya dari sekali lagi saya Iya. melihat dari laporan keuangan. Iya. Aktivitas terbesar jadi santunan wafa gitu Pak ya. Enggak Pak. Nah ini sekali lagi ya itu karena kebodohan saya Pak. Iya. Ini kan kacamata saya. Iya, iya, iya. Dari posisi perkapan. Termasuk kita sendiri rapat sampai jam segini ngurus santunan wafa Pak. Iya bagus Pak ya. Terus
konsekuensinya Bapak tadi saya catat tuh Pak, statement Bapak bahwa bisyarah untuk kajian hari Sabtu turun kan Pak ya, 2013 ke 2014 ya. 2024 sorry, 2023 ke 2024 dari 2 juta ke 1 juta sekian ya kalau nggak salah. Karena ada pengurangan, Bapak statement Bapak menyatakan karena memang jumlah uangnya berkurang. Padahal itu adalah majelis ilmu Pak. Majelis ilmu dengan kebodohan saya Pak, itu hukumnya tuh wajib fardu ain Pak, bukan fardu kifayah. Ngurus mayat itu fardu kifayah. Gitu. Saya sekali lagi dengan kebohongan saya, fardu ain dikurangi 1 itu sekarang kan kajian Sabtu tidak tiap Sabtu kan, pada subuh kan? Ya. Zaman pas subuh itu tiap pada subuh tiap hari Sabtu Pak. Jadi sebulan 4 kali. Sekarang sebulan berapa kali Pak? 2 kali. Makanya saya ke Al-Ihsan atau ke ini Pak, ke Ajikro untuk nyari ilmunya. Iya. Di sini dikurangi karena pengeluaran ini yang terkait dengan diantaranya adalah dua Pak itu Pak, santunan 2 Pak. Memang ada bisyarah. Jangan Pak Sugeng, mohon maaf saya koreksi Pak Sugeng. Santunan bisyarah untuk imam rasanya dulu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi usul saya kembali ke dulu, imam nggak boleh digaji Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, saya yakin masih ada imam yang akan bersedia jadi imam, walaupun tidak digaji. Di antaranya siapa saya. Tapi sholatnya imamnya imam sholat zuhur dan asar. Gak bunyi ya. Agar suaranya. Memang dapat suara ya. Tapi Ya. walaupun saya agak bercanda Pak, maksudnya Ya. dilihat lagi lah gitu. Iya. Itu untuk Udah Pak? Evaluasi ya. Udah belum? Oh lagi, ada lagi. Ketiga, berarti ketiga. Ketiga. Iya, ketiga. Tiga ya. Imam sih yang 2A, tadi 2A, sekarang 2B Pak. Ada pertanyaan tadi kan jumlah imam itu siapa saja ya Pak? Iya. Setahu saya di masjid-masjid lain Pak, yang menetapkan siapa yang layak jadi imam itu semacam MUI-nya Pak, semacam Dewan Syariah atau Majelis Ulamanya di RW itu atau di masjid itu, bukan karena pengurus masjid seperti saya yang boro-boro mesantren Pak, mesantren kilat saja nggak pernah saya menetapkan saya yang layak jadi imam gitu. Harus seorang ulama, seorang ustadz, seorang yang pendidikannya itu adalah ya capable, salah satu ciri adalah mesantren Pak gitu. Bukan orang seperti saya yang pesantren kilat aja nggak pernah gitu. Kemudian saya menunjuk karena saya diangkat oleh Bapak jadi salah seorang pengurus ya Pak ya. Si A si B ini layak jadi imam gitu. Dan urutan seperti apa. Ini untuk kedepan aja Pak. Ya, saya belajar dari yang saya lihat di Al-Ihsan, di Cibinong dan di Ajikro gitu ya. Itu dan di Al-Muajir juga saya sering kesana gitu Pak ya, nyari ilmu tuh gitu. Belajar juga ke beliau-beliau. Pak kalau menentukan imam itu harus ulama Pak, harus ulama, ustaz yang kapabel di bidang agama, bukan seperti Bapak yang pernah pesantren gitu. Iya. Nah itu Pak, Iya. mungkin untuk Apalagi jadi pengurus TKM Pak ya, mestinya ditunjuk ulama juga kali berarti ya. harus Pak, Iya kan? Nggak harus. pesantren. Oh nggak harus lulus pesantren. Nggak harus. Kan dia harus ini bisa gantiin imam Pak kalau imam lagi nggak hadir. Gitu. Oke, baik Pak, cukup Pak. Ya, baik Pak. Saya mau tanggapi dulu terkait menentukan nilai apa namanya tadi? Nilai santunan dari mana? Dari rapat Pak, gitu ya. Semua dari rapat, makanya saya suka ngundang gitu kan. Yang datang Pak Sugeng lagi. Yang datang Pak Jaidin lagi. Gitu. Nah, jadi pada saat awal nilai Pak, yang datang Pak Jaidin, Pak Haji Oon. Saya udah undang semua Pak. Ini mau disantunin berapa? Seikhlasnya. Begitu jawabnya. Seikhlas aja. Bingung seikhlasnya. Ya kita jawabin yang orang mau nyantin. Akhirnya udah. Saya bikin draft Pak. Udah. Saya kasih draft deh. Uang tunai 25. Sembako 25 aja. Awalnya Pak. Kecil banget Pak Rio. Rapat Pak. Yang rapat dikit Pak. Yang diundang Pak. Se-WA grup Pak. Tapi apakah walaupun cuma yang dikit tidak jadi kesepakatan? Nggak jalan dong kalau kita udah sering rapat, nggak jalan cuma gara-gara yang hadir cuma 3 orang, 4 orang. Akhirnya saya anggap udah yang hadir ini sudah mewakili yang lain lah. Karena apa? Susah. Untuk hadirin bapak-bapak ini susah. Buat rapat bareng-bareng ini susah. Keputusan besar ini buat segelintir orang.
Buat nentu nilai aja nih, cuma berapa orang? Kalau saya usul itu 25 Pak. Pak On, baru kecilan Pak Rio, kata Pak On. Nggak pantas dong. Masa segitu? Emang warga RW 13 miskin-miskin apa? Tuh, Pak, hebat kan? Pak John bilang warga RW 13 kaya-kaya, Pak. Nggak tahu yang miskin apanya gitu kan. Tuh. Saya Pak, kalau saya 25 aja udah. Karena apa? Biar uangnya cukup. Ya, tapi dalam rapat kan saya nggak ngotot-ngotot. Oh segitu, ya kesepakatnya oke berapa jadinya? Buat sepakat berapa maunya? Disepakati di awal Pak, 100.000 Pak. Tapi dengan catatan, kalau uangnya ada Pak ya, begituin aja. Kalau nggak ada akan saya turunin Pak, tanpa harus saya musawarahin lagi. Capek Pak, musyawarah yang datang dia lagi. Makanya setiap bulan saya evaluasi Pak. Kalau masih ada duitnya, kenapa tidak? Silakan 100 kalau masih ada duitnya. Kalau nggak turunin, berapa turunnya? Udah saya nggak musyawarah lagi. Uangnya ada berapa Pak? Antar. Ya udah, Pak Hendro, besok kita turunin aja. Dan saya udah ngomong kok sama para santunan Pak. Saya kan ngadepin mereka juga Pak. Kalau ini, Bu, maaf Bu ya. Ini kita bersyukur Alhamdulillah hari ini kita dikasih para jamaah Mbak Allah seorang 100. Tapi bulan depan wallahu alam. Saya nggak janji. Bisa jadi 25. Bisa jadi 0. Saya bilang mas santunan gitu supaya dia juga nggak berharap. Iya Pak Haji nggak apa-apa. Ini juga Alhamdulillah. Tapi saya usahakan Bu. Kalau bisa naik. Tapi saya nggak janji gitu kan. Ini kan tergantung nanti hamba-hamba Allah. Dan ternyata dalam perjalanan saya lihat Pak, ya, ternyata memang minus, makanya saya turunin. Saya kan turunin nggak drastis langsung 0 kan Pak, gitu nggak tahu. Ya saya turunin 25. Kok nggak pakai musyawarah dulu? Nah itulah Pak. Saya pengen musyawarah terus Pak. Perjalanannya kan akhirnya ditalangin oleh koperasi Pak. Ya, karena saya musyawarah Pak. Saya pengen musyawarah Pak. Kan setiap semester kan saya undang Pak. Setiap semester saya bahas tidak hanya santunan, semua kegiatan masjid. Makanya Pak Hendro bikin lengkap laporan supaya jamaah tahu. Minimal pengurus juga tahu kan yang diundang pengurus dan jamaah. Dan pengurus yang datang ya itu lagi. Ya artinya kalau Bapak bilang baru dari mana? Ya dari kesepakatan musyawarah Pak. Hasil musyawarah. Ya. Makanya setiap hasil musyawarah notulen itu saya sebar Pak. Walau alam dibaca apa tidak. Pengajian Sabtu dikurangi. Itu bukan kebijakan saya Pak. Musyawarah. Ya. Kalau ada urusan kebijakan misalnya menetapkan uang, bisa kan musyawarah. Makanya waktu awal musyawarah saya pertama kali jadi DKM Pak, ya. Saya masih ingat Pak, ya. RT 1 wakilnya siapa? RT 2 Pak Tiwan tuh yang mendadak, ya kan, milih DKM. Ibarat kayak orang kebelet kan. Wah, sekarang aja jadi DKM, mengurus DKM. Ya ada, mana RT 1 wakilnya siapa? Termasuk Bapak, termasuk calonnya kan. Wah, maaf. Ya kesian Pak Sugeng. Ya. Bisa seumur hidup dia. Ya. Cuman gara-gara apa sih dulu? Nah, jadi cerita kilas balik. Cuman gara-gara saya videoin kalau dapur tuh berantakan banget. Yo, mumpung belum Ramadan, masih Saban, kita kerja bakti. Fokus kerja bakti hari ini kita ngurusin tempat duduk yang ada dapurnya tapi berantakan. Nanti berikutnya kita kerja bakti lagi area mana. Sama Pak Tiwan langsung jadi. Kumpul aja udah rapat. Ya, terus Pak Jaden udah ganti aja pengurus ini. Tuh Pak. Jadi memang kelahirannya itu kelahiran apa ya? Saya itu kelahiran ibarat bayi. Bukan setar Pak. Prematur. Belum mateng Pak. Inilah hasilnya belum mateng. Mungkin berarti biar rapat ini. Ya oke ya. Satu Pak ya. Jadi terkait usulan tadi. Oh iya pasti Pak, makanya. Apakah rapat sekarang ini kita mau menghasilkan usulan yang disepakati untuk poin-poin tadi, misalnya mekanismenya, betul, santunan, ya, mau tetap fix ya, atau sesuai dengan dana yang ada yang namanya santunan, gitu, ya, penerima santunan, gitu. Berapa yang ada, terus dibagikan. Gitu. Itu prinsip dasarnya Pak. Ya. Betul Pak. Kami saya dari RW Pak ketika itu dari obrolan. Ya kalau memang ini dijadikan isunya RW 13 karena DKM ada di RW 13, ya kan.
mungkin ini bisa di-share ke kita untuk kita bagikan ke RT-RT. Mungkin selama ini, mohon maaf Pak, banyak juga beberapa warga RW 13 yang jarang ke masjid lah, ya kan. Jadi informasinya tidak terlalu mengetahui, ya kan. Tapi kalau seandainya usulan himbauan ini turun dari RT, dari RW ke RT, mungkin dia juga bisa mengetahui untuk kegiatan ini, ya Pak. Jadi, Iya Pak, bisa di-share Pak. Silakan Pak. Ini maksudnya ininya materinya Pak. Ngomong Pak, lanjut Pak. Oh, iya. Jadi kami dari UPZ kan berencana nanti Ya, ya. tanggal bulan depan ya, tanggal muda lah. Sosialisasi UPZ. Ya kami sekali minta tolong para pengurus RT hadir ya, dan ajak kira-kira warga yang potensi untuk menjadi pembayar zakat musyafi. Karena memang kita udah sebarkan Google Form itu nggak nama-nama, nggak efektif Pak ya. nggak efektif. Ya paling tidak kalau kita adakan pertemuan itu kan kita bisa sharing gitu ya, kita bisa kasih pengertian mengenai zakat itu, kemudian nisabnya kalau zakat penghasilan itu berapa kan itu dasarnya adalah dasar penghitungan nilai emas ya, bukan naik turun ya, naik turun ya itu nanti akan masing-masing pribadi, masing-masing orang itu menghitung penghasilan, bukan gaji ya, penghasilan kan. Jadi penghasilan itu kan bisa dari gaji, terus nanti honor-honor dan lain sebagainya, itu menjadi penghasilan. Take home pay seluruhnya dalam 1 bulan itu. Nanti ya sebenarnya ada kalkulator zakat yang bisa dipakai juga. Nah dari itu mudah-mudahan nanti akan bertambah musyafinya dan pendapatan UPZ naik, dan artinya bisa mensupport kegiatan amin termasuk santunan yatim dan duafa. Tadi memperhatikan saran dari Pak Ustadz juga, memang UPZ pada akhirnya harus keluar juga dari RW 13. Mungkin diantaranya Rosso di lingkungan GPRI ya, yang belum punya UPZ, kita datang ke masjid-masjid untuk mensosialisasikan kita punya program, punya unit pengumpul zakat. Kemudian mungkin saya akan bangun website, blog aja ya, blog, sehingga dapat terdeteksi, dibaca oleh banyak orang, dan juga mungkin kita juga nge-share, ya bisa nge-share itu namanya UPZ itu loh, yang kotak-kotak itu. Kiris itu ke kawan-kawan kita yang coba bayar aja belum, kita share itu ke jaringan-jaringan kita di luar. Nah ini memang ini kerja bareng sih ya, kerja bareng, bukan cuma, saya pikir bukan cuma pengurus UPZ saja, tapi kita semua peduli untuk intinya peduli untuk menghidupkan perintah dari Allah ini, pentingnya membayar zakat. Ya nanti kan kita akan ketemu orang yang memang sudah seharusnya bayar zakat, ada yang belum, atau memang ini kalau masih di bawah UMR ya belum punya kewajiban. Cuma kalau mereka kan bisa sedekah atau infak, itu bisa ke, kalau yang dari 13 ya bisa ke kotak amal, bisa langsung ke kiris. Karena kan dari mekanisme alami sendiri ada kiris, ada UPZ, ada kotak propak yang kecil-kecil di masing-masing rumah itu kan. Mungkin juga nanti RT bisa ikut membantu memperbanyak
keropak kecil itu yang ke warga. Ya, cukup Pak ya. Pak Anto? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mungkin saya sih menyimak pembicaraan hari ini ya, malam ini. Pertama mungkin saya sampaikan apresiasi lah. Ini rapat yang di luar dugaan saya juga Pak. Artinya dihadiri oleh sekian banyak RT dari RW hadir luar biasa. Tadi malam saya sempat usul ke Pak yang tadi ya, Pak kenapa di Balai RW, kenapa nggak di sini? Balai RW baru nih biar ini. Saya khawatir juga kejadian seperti rapat-rapat sebelumnya yang hadir ya itu juga hanya berapa orang. Nah ini luar biasa, artinya saya sih positif ya ini sebagai satu hal yang baik gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang berpikir tentang masjid, tentang lingkungan semakin baik Pak. Artinya semakin banyak masukan. Tadi luar biasa di Pak Masdar hal-hal yang sangat positif buat nanti pengembangan ke depan. Dan saya juga mungkin menyampaikan bahwa kita mungkin sama lah semangatnya Pak ya. Semangatnya pertama untuk memanfaatkan masjid, kedua untuk berbagi gitu untuk apa. Ini semua memang melalui satu perjalanan ya. Jadi perjalanan panjang dan mulai DKM terbentuk. Kemudian saya diajak kemarin kan untuk bergabung. Tadi saya khawatir juga nggak bisa optimal ya di DKM. Karena Pak Rio aja saya kurang gabung. Tapi mohon maaf juga mungkin saya tidak terlalu optimal juga ya selama ini karena saya nggak bisa ngikutin larinya Pak Rio cepet banget apa luar biasa lah. Terus kemudian saya juga diajak di PJ, awalnya saya nolak juga tapi karena memang diajak untuk turun lembuk untuk berpartisipasi akhirnya saya berpikir juga. Kalau saya melihat ini ada hal yang sangat positif, beberapa hal yang mungkin bisa disimpulkan Pak Rio, Pak Ketua dan semuanya. Pertama bahwa kita mungkin tidak bisa juga menafikan saran dari warga bahwa tadinya kan semangat kita buat masjid kita tuh no saldo seperti di mana gitu ya. Ada beberapa masjid yang memang sudah sampai ke tahap itu Pak, kayak di Jogokarya, ada juga masjid di mana. Tapi mereka memang dengan dengan cash flow-nya memang yang seimbang terus. Ternyata begitu nol, berikutnya sudah keisi lagi dan dinolkan lagi. Jadi semangatnya memang mungkin sekedar diinformasi, sekedar kita ketahui bersama. Semangat dulu itu memang kita ingin uang itu jangan mengendap di masjid. Jadi warga masukin uang ke masjid, segera kita distribusikan. Itu semangat awalnya. Kemudian dalam perjalanan memang ada ide semangat setelah kita berkeliling ke beberapa tempat untuk mencoba berbagi juga. Nah akhirnya muncullah waktu itu dihadiri juga ada rekan-rekan dari RT mungkin nggak banyak yang mana ya Pak seperti ada untuk meningkatkan kembali santunan apa yang tadi cuma 2 kali setahun kenapa nanti kita tingkatkan. Nah dari semangat itulah kita mencoba. Memang saya pikir ini hal yang baik bahwa setelah 2 tahun dilaksanakan kita evaluasi bersama dan ini evaluasinya luar biasa dan dihadiri oleh banyak perwakilan dari RT dan RW sehingga masukan lebih banyak dan saya pikir memang dari tadi masukan tadi saya setuju Pak kita buatkan prioritas Pak. Tadi memang ada kriteria yang itu perlu dibicarakan lagi ya seperti misalkan janda sudah memang masih punya mobil Pak tapi dia sudah tidak berpenghasilan seperti apa ada janda tadi yang katanya apa tadi mau nanya aja manasik ada calon pengantin ada kisah ini manasik janda apa manasik tapi dapat tunjangan gitu nah ini mungkin hal-hal ini mungkin kita kerucutkan lagi kriterianya dan ini memang nanti ujung tombaknya di RT yang akan menentukan RT yang akan menetapkan dan pada saat kita kerucutkan lagi kriteria tadi Pak saya harap nanti ada pertemuan lainnya kita kerucutkan lagi kriterianya sehingga mungkin doa apa yang yatim doa apa yang akan kita santuni pun akan lebih terspesifik dan enggak sebanyak itu dan itu pun kita hanya melihat dulu Pak berapa sih sebenarnya yang real berdasarkan kriteria yang baru setelah itu kita lihat kemampuan kita Pak kalau memang kita belum mampu saran dari teman-teman yang saya tangkap memang kelihatannya kita harus buat prioritas yang mana yang wajib tadi dari Pak Masdar yang wajib itu masjidnya
nanti mungkin 2 kalau kita mampu ya kita buatkan lagi. Tapi saya sih berharap sebetulnya kedua dan yatim itu tetap jadi semangat kita, walaupun nanti dalam pelaksanaan mungkin kita bertahap seperti itu Pak. Nilai saya pikir relatif lah, relatif artinya sesuai kemampuan kita, sesuai ketersediaan anggaran. Terus semangat yang tadinya 0 jadi minus, mungkin kita lebih ini lagi supaya tidak minus lagi seperti itu. Saya pikir mungkin nanti ada pertemuan lanjutan Pak untuk mematangkan kembali. Kalau untuk UPJ Pak, memang saya ini sih bayangan saya hasil kunjungan kita ke Cimanggu memang mereka sampai 1, sekian di awal, tapi ternyata tiba-tiba turun sekian tahun pas kita ke sana turun. Kenapa ini turun jadi 300 atau berapa semua? Karena sudah pada pensiun Pak. Nah saya khawatir di sini akan terjadi Pak. Pensiun dini ya. Jadi pensiun dini duluan. Artinya memang potensi UPJ sendiri, saya yakin harus keluar memang ini. Ya, kalau mengandalkan di sini, saya tahun depan pensiun Pak. Pensiun itu udah pensiun. Saya udah pensiun Pak. Jadi Pak Masar kan pensiun di kantor tapi di rumah masih Pak. Pak jadi itu artinya potensi kita di internal memang UPJ dulu kan kayaknya mungkin apa yang terjadi di Cimanggu bisa terjadi di sini. Artinya kita ekspansi kedua. Pak. Jadi saya setuju Pak. Jadi kita prioritas ke masjid, nanti dulu Pak, baru ke yang tambahan. Itu mungkin Pak Ketua ya. 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 Mungkin Pak Dio Ya. menambahkan boleh ya? Boleh Pak. Memang yang kendalanya kan kita udah sama-sama tahu ya dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ketua DKM terkait dengan kalau saya lihat di sini kan memang bagaimana kita di sisi lain di jalan santunan jalan, terus di sisi lain kita menginginkan juga ketersediaan dari dana atau anggaran kita tuh ada mencukupi. Mungkin saya coba usulan teknisnya aja, bagaimana dari untuk mendapatkan ini ada berapa yang bisa kita tentu tadi salah satunya adalah mungkin pada saat ceramah di Sabtu pagi atau Minggu pagi atau yang paling ini sih pada di hari Jumat itu dalam sebulan atau 2 bulan kita bahas itu aja temanya, bahas masalah zakat. Dan itu terulang-ulang, maka kalau udah diulang-ulang ini mainstreamnya akan terbentuk juga kan. Oh iya. Khotib maksudnya, materi khotib. Iya, materi khotibnya ditentukan lagi apa bahas masalah zakat selama 2 bulan. Biar itu terngiang-ngiang di benak warga juga gitu. Itu termasuk saya dan keluarga. Itu mungkin satunya. Yang kedua, mungkin kita perlu sinergi nih untuk mencapai ke sana. Nah, baik itu dari RW, pengurus RW, pengurus DKM dan UPJ. Siapa? Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 13 kita sounding lah. Atau dihimbau melalui WA, dihimbau melalui surat. Mereka kadang-kadang, tapi kalau didatangi, soal kita bersilaturahmi mungkin dengan begitu mereka akan banyak yang perlu didatangi. Tokoh-tokoh yang ada di RW 13. Jadi bukan kita berhakai di terus, tapi itu ada bagusnya. Ada baiknya kita memang sounding. Kita pendekatan lah ke mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak-Bapak ya, berarti solusinya udah banyak nih, udah muncul Pak ya. Solusi sudah ada ya. Insya Allah kendala-kendala atau persoalan yang tadi saya utarakan ya, satu-satu udah mulai ada solusi. Ya. Tinggal action plan-nya kita harus buat rencana dan komitmennya. Ya. Ntar saya udah bikin rencana, rapat hari ini ngurusin kriteria. 10 orang menyatakan siap, yang hadir cuma 3 orang gitu. Ini bukan ini Pak ya, ini bukan suzon. Ini pengalaman saya sama Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng, emang kalau rapat masjid begini ya? Emang begini. Artinya, ayo sekarang saya pengen komitmennya ya. Saya akan jadwalkan pertama kriteria. Ya. Ini saya bagiin lagi nanti ke Bapak, pelajari ini. Kalau mau rubah yang mana dirubah, mau ditambahin silakan. Setelah kriteria ini muncul, ya, maka tugas. Nah, kan ada tugas masing-masing. RT-RT-nya ngecek warganya.
Ya, nama-nama yang tadi nih perlu dicoret apa enggak? Atau ada warna yang belum dapat, yang ini pantas ini, tambahin. Nah, sanggup nggak RT-nya? Insya Allah sanggup ya, Pak RT ya. Karena kuncinya di RT ya. Kalau udah muncul data-data ini loh, baru data yang terbaru, ternyata kurang nih orang ini, udah banyak yang dicoret. Nah, baru anggarannya kelihatan lagi. Ya, berapa nih anggarannya? Ya tetap harus dianggarkan tunainya berapa, sembakonya berapa gitu kan? Supaya apa? Supaya kita bisa mengalokasikan. Terus UPZ ada berapa kira-kira gitu. Artinya apa? Sinergi ini memang perlu dibutuhkan. Ya emang itu yang saya pengenin. Makanya kalau saya ngundang kan ada RT, saya undang itu supaya biar sinergi. Ya, alhamdulillah pas di Balai RW yang baru ini, alhamdulillah kumpul semua. Ya. Di sini aja ya kayaknya cocok. Jangan di masjid ya, kali di masjid. Harapan saya masjid, harapan saya rapat di masjid membahas ini ya Pak. Nanti baru untuk soundingnya, sinerginya kita di sini lah Pak. Yang saya undang ya Pak RT juga ini nanti. Ya. Karena belum tentu juga ketua RT yang ngerti Pak tentang kriteria itu. Saya juga ditanya RW, kriterianya apa nih Pak? Nah, maksudnya nanti ada Kan ada draft-draftnya. Ini kan kayak ini draftnya nih. mana yang mau dibuang, mana Iya, mau dibuang mau ini atau lihat di Google, gua apa kayak apa sih gitu kan. Enggak, maksudnya saya gini Pak, setelah itu fix ada di masjid keluar. ya konsep lah. Itu hasilnya sudah jadi di masjid dan disounding ke RW dan ke Oh, jangan gitu, Pak. Sekarang nih Pak. Ya dari awal bareng-bareng, Pak. RW, RT, jamaah, ayo bareng-bareng kawan. Jangan pengurus doang, ntar udah jadi nih RT kerjain. Bukan, itu berarti mulainya maaf Pak, bukan ketua RT-nya Pak. Jatuhnya, itu bukan ketua RT sama ketua RW, pengurus. Itu jamaah masjid yang untuk menentukan kriteria. Karena hasilnya dari situ, enggak beda organisasi Pak. Beda Betul. organisasi. Tapi dalam perjalanan mewujudkan ini, ya jangan bilang itu kan bukan urusan RT. Enggak, udah dari awal aja bilang RT tahu. Jamaah, kalau saya sih bilang jamaahnya. Ya oke lah, jamaah di dalamnya ada RT-nya. Pak, maaf Pak. Gitu ya. Contohnya gitu. Biar ikut. Iya Pak Sahabat. Sebentar ya. Pertama masalah jadwal rapat pertemuan. Oh iya. Kemudian kita sampai sedikit merespon tentang pemasukan dan pengeluaran DKM yang dari segala sumber tadi ya. Ya. Ketua RT 7 nih Pak. Oh iya. Pak sampai Pak Budi. Oh iya, Pak. Kalau saya lihat pemasukan itu kan dari segala sumber ya. Betul, Pak. Dari UPZ, apa namanya, dan sebagainya. Ya. Tapi di situ antara pemasukan dan pengeluaran minusnya kan terlalu banyak. Iya. Kalau lihat di RW atau RT yang sampai berapa satu tahun tadi? Oh, itu Pak, yang dari PSM itu. UPZ sampai Cimanggu itu memang daerah elit. katakanlah ada dana sampai mengumpul segitu, sebenarnya kan juga kurang bagus kan. Itu kan harus didistribusikan kepada yang berhak. Ya memang didistribusikan, Pak. Iya. Jangan sampai minus kan gitu kan. Kalau minus risikonya seperti Bapak tadi kan dibilangnya ada terjadi utang piutang. Iya. Itu saya kira menurut Iya. Bapak kan juga terang ini Pak Iya. ya, kalau ada terjadi utang padahal siapa sih yang sebenarnya yang utang itu? Ya kira-kira jamaah kan ya. Itu yang tidak juga bisa diwajibkan sebenarnya. Sampai terkumpul berapa untuk bisa menulis utang itu. Nah itu saya kira kalau bisa disesuaikan aja kalau memang tadi antara santunan duafa dan yatim dan sebagainya itu istilahnya disesuaikan dengan dana yang ada, maka seperti itu aja sebenarnya di bidang yang lain sehingga total itu jangan sampai minus gitu. Iya. Itu manajemen. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Iya. Itu karena kan utang siapa yang terlibat utang sebenarnya karena utang ke utang ini sampai kayak apa gitu ya. Betul, Pak. Itu masalah. Jadi kalau untuk jangka pendek, Pak ya. Jangka pendek ya, sebelum kita rapat-rapat, ya itu emang dikurangin, Pak. Ya. Santunan dikurangin dananya. Tadi kan bulan Desember nih santunan tuh turun drastis, Pak. Ya, hampir 50%-nya kita turunin. Disesuaikan, Pak, Ya, disesuaikan ya. Supaya kita minusnya juga terlalu jauh ya. Kita nanjak lagi. Nah, ya itu jangka pendek, Pak ya. Nah, jangka berikutnya lagi menengah lah, kita anggap menengah. Ya itu tadi Pak usulannya. Kriterianya direview kembali. Setelah kriteria direview dapat nih kriteria ini nih. Nah, maka tugas Pak RT mencari duafa di warganya yang sesuai dengan kriteria, kan gitu ya? Tahapan-tahapannya kan? Gitu. Ya mungkin nggak bisa sebulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan ya. Apalagi ini mau Ramadan nih, stop dulu paling gitu kan. Bisa jadi ini agak lama gitu kan. Ya, namun ya kebijakan pendeknya
ya dipotong Pak. Misalnya santunan dikurang-kurangin semua Pak. Itu aja yang gampangnya lah ya. Ya. Tapi tidak mengurangi jumlah orang dulu Pak, karena jumlah itu nanti biar RT yang ngurangin gitu. Coba intinya Iya. jangan sampai minus gitu kan. Iya Pak, ya, betul. Insya Allah Pak, ya. Nah ini saya mau cerita banyak Pak, tapi waktunya Pak ya. Ya bagaimana mendapatkan pendapatan masjid ini dari mana aja sih? Itu ada cerita-ceritanya Pak, ya. Ada ceritanya. Poin kedua Pak, supaya kita jawab. Ya udah. Poin kedua. Ya silakan Pak. Saya setuju Pak Sekretaris. Iya. Hari tadi Pak Kris. Iya. Atasan saya Pak. Iya. Nah, itu seyogianya DKM itu membahas yang ini itu dimatangkan di dalam masjid. Saya setuju itu. Maaf ya, ini usul aja ya. Ya. Kemudian setelah matang di rapat RW tinggal Kenapa lu? disosialisasikan. Karena saya lihat apa Pak? Sebagian besar pengurus RT atau ketua RT itu adalah jamaah. Ya udah nanti saya undang Pak. Dan sebelum itu juga kita ada yang muslim. Ya kan ada pengurusnya yang lain Pak. Ya kan? Maksudnya ada ketua, ada bendahara, ada Iya. sekretaris. Oh, itu Pak ya. Ya, sorry. Ya, gitu. Nah, sehingga juga untuk menyingkat waktu juga. Ya. Nah, kemudian di RW kita ini RW Pak Solikin ini memang luar biasa. Kalau maaf aja yang kemarin itu mungkin rapat itu tidak tentukan secara berapa atau setahun sekali. Nah ini ternyata di RW ini saya juga kaget juga pengurus RW yang baru ini kok disepakati rapat itu setiap bulan satu kali Pak. Setiap minggu kedua. Nah saya dengar untuk minggu kedua awal bulan bulan berikutnya itu semua itu akan berpresentasi di situ Pak, seperti DKM, PZ, semua itu akan presentasi di depan rapat RW. Iya. Nah, kok sekarang diundang Mas ini besok sudah nggak ada atau ini jadi? Enggak, besok ada lagi Pak. Ini spesial Pak. Dengar Iya. dari Bapak tadi kok ini oke Pak, nanti kita habisin rapat lagi. Nah itu mohon maaf Pak, ini rapat RW aja belum tentu ya alhamdulillah untuk yang RW ini hampir 100% hadir terus Pak dengan RW yang baru ini. Nah, tapi kalau istilahnya sampai kebanyakan gini satu bulan rapat 2 kali, ya mohon maaf aja Pak. Tadi undangannya jam 7:30, saya 8:30 baru datang dari Bandung Pak. Iya. Iya Pak. Ya terima kasih Pak ya. Saya menghargai namanya. Iya, iya. Insya Allah saya usahakan. Iya. Ya itu harapan saya. Jadi kalau bisa rapat itu sudah bisa usul ke Pak Sekretaris. 1 bulan itu minimal maksimal satu kali aja. Iya. Karena ini kota-kota juga banyak yang ini tidak semua hadir kan Pak, saya lihat sama dua aja. Dan Iya. itu pun yang merangkap di jamaah masjid itu loh. Iya. Ya Pak, nanti soal rapat ya kita koordinasi lah ya Punya sama Pak RW. Makanya saya juga nanya dulu sama Pak RW nih sebelum rapat ini. Pak RW, kosong kapan nih gitu kan. Ntar malam minggu juga kosong, nggak ada rapat. Jadi saya pakai deh gitu kan. Ya karena memang urgent lah ya. Banyak usulan nih ya, ada Pak Mazhar. Makanya Pak Mazhar saya undang. Pak udah datang. Karena apa? Saya tahu pasti banyak usulannya nih ya. Justru Bapak banyak kritik itu adalah perbaikan buat kami Pak ya. Nah, namun bantulah kami memperbaiki. Jangan saya sendirian atau Pak ini bantu dengan cara apa? Ayo solusi Bapak yang tadi kasih Bapak, kasih jalannya sekalian gitu kan. Jangan kasih PR lagi gitu kan. Kalau kasih PR lagi, ya PR masih banyak gitu kan. Ya, kasih solusi jalan. Saya Pak yang jalan ini, solusi ini gampang kok. Harus gini-gini nih. Soal laporan keuangan, saya bisa nih, saya bikinin cara. Nah, kan enak tuh. Karena saya bukan orang keuangan tuh, orang teknik saya gitu kan. Orang teknik yang ngurus keuangan, ya orang keuangan saya nggak ngerti. Ya ada liabilitas apa itu. Yang penting saya bikin jalan aja gitu kan. Wah kalau di perusahaan Pak di korupsi Pak ditangkap Pak saya Pak ya kan. Kalau GCG Pak, saya ditangkap Pak. Alhamdulillah DKM bukan masjid bukan perusahaan itu. Kalau perusahaan saya udah kena Pak, ya. Gitu ya. Jadi apa yang Bapak tadi kritisi, bantu saya untuk merubahnya tambah baik ya. Kalau saya dilepas gitu lagi Pak, artinya kalau saya nanti bertanya, Pak gimana nih caranya? Ya, Pak tolong hadir bisa nggak bantu saya? Nah itu tolong. Makanya waktu awal-awal dulu ini ya itulah ya. Kalau dulu kan dengar komitmennya, udah Pak Rio, saya siap dukung. Nah, jadi sekarang saya buktiin ya ternyata dukung. Saya dukung ya. Alhamdulillah ya. Nanti notulnya ini kan panjang nih Pak. Mudah-mudahan nih nanti kerekam semua Pak ya.
Nanti saya tulis notulennya panjang, mudah-mudahan bacanya juga Bapak gak pusing ya. Karena setiap notulen yang ditulis biasanya panjang-panjang Pak. Karena saking detailnya Pak. Ya. Akhirnya Pak ketutup Pak sama berita yang lainnya. Mau ngomong ya. Baru mau ditutup. Waduh, alhamdulillah nih. Kalau itu perwakilan ini ya warga. Jadi saya hadir juga mengemban usulan dari warga gitu kan tentang kaget dengan saldo DKM yang minus ini. Sehingga beberapa warga RT saya itu menjadi ragu untuk menyumbang masjid. Ini artinya bahwa tidak benar manajemen keuangannya. Iya. Maaf. Iya. Baik, saya hadir ke sini Iya. 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 Mencari informasi sebenarnya. Iya. Dan satu lagi, kadang-kadang dari santunan duafa itu kepanitiaan yang bertanggung jawabnya siapa? Santunan duafa itu. Ada badannya enggak? Apa di DKM atau ke DKM? Jadi karena gini Pak, waktu pertama kali saya disuruh memberikan data duafa, buru-buru ke saya, Pak, karena minta datanya yang lebih tahu RT. Iya. Betul, secara kepemerintahan yang punya data RT Pak. Tapi kriteria yang memutuskan panitia. Jadi jangan sampai begini, ketika ada komplain dari warga, kenapa saya nggak masuk, RT yang salah. Itu saya Kalau saya maunya semua bersama. Jadi ketika ada Ya, keputusan, setuju. keputusan bersama nih. Iya. Bukan RT, bukan Parliu, bukan DKM dan sebagainya. Bu, itu keputusan bersama. Iya. Bukan ditunjuk RT, bukan ditentukan RT. Semuanya Pak. Iya. Kita semua sama-sama Iya. punya argumentasi. Gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa kadang-kadang saya suka nggak enak juga kan. Sebenarnya warga RT saya ada yang saya tidak masukkan. Tapi dikomponis sama RT tetangganya, situ aja masuk Pak, masa saya enggak? Jadi yang bersangkutannya enggak, ini ada RT juga nih. Iya. Jadi kita sampai saya dipaksa gitu. Jadi Iya. kan enggak enak juga orang meminta gitu kan. Iya. Mau tidak mau saya masukkan gitu kan ya. Dengan terpaksa, meskipun bagi saya nggak masuk kriteria gitu kan. Iya. Jadi bolehlah RT itu punya data gitu kan. Tapi tetap keputusan dia menjadi apa dari hati itu kriterianya dari DKM. yang punya ilmunya Pak ya. Ya betul. Jadi kita punya data, Disortir lagi lah. disortir lagi lah, ada kesepakatan. Ketika muncul ke masyarakat, bukan dari RT, bukan dari DKM, kita semua. Jadi itu kita disalahkan Pak. Jadi ketika kita ini bukan kita tidak mau disalahkan apa ya? Efeknya Pak ke keluarga Pak, maaf. Jadi gara-gara keluarga Parana saya nggak dapat santunan. Iya. Jadi maaf nih, ini pengalaman saya gitu. Iya Pak. Iya. Itu. Dan yang satu lagi, Iya. saya sesuai tadi kan sebenarnya Pak Argo udah bilang ke para penerima santunan bahwa Ibu ini mungkin bulan depan tidak dapat. Saya nangkap itu ya. Bukan Pak. Bukan maksud tadi. Oh. Besarannya. Jadi Hah? kita Besarannya. Oh besarannya ya. besarannya. Besarannya beda. Itu bisa turun, bisa Iya. nol dan Iya. kenapa itu tidak dijadikan patokan ketika penentuan bulan berikutnya? Jadi kita tidak minus Pak. Jadi ketika dapat, kan Bapak sudah share penerima penyumbang donatur santunan berapa, jumlahnya berapa? Kenapa yang jumlah segitu tidak dibagi aja ke yang misalkan 38 atau 48 ya? 47 ya? Itu aja dibagi, mau dapatnya 50, 10, terserah gitu kan? Misalkan maafnya. Logika bodoh saya lah, karena yang sehingga satu dapat ketika yang nyumbang begitu beres nol, tidak ada urusan lagi dengan bulan depan. Kita ngumpulin lagi, dapatnya berapa? 10 juta, 2 juta, berapa berdua apanya? Bagi lagi habis nol. Sehingga kita mudah-mudahan tidak ada minus Pak. Logikanya gitu kan, itu santunan Bapak titipan, bukan pinjaman. Bukan paksaan juga. Yang santunan menurut Pak Masdar itu kan sebetulnya apa yang ada ya kita terima nih titipan dari para donatur santunan doa apa itu ya kita serahkan ke mereka. Makanya kadang-kadang begitu mudah-mudahan nanti kalau dari kita mah akan mensortir lagi tentang kriteria itu siap. Dan mudah-mudahan sih ketika hadir keluarga itu kita berdua
Jadi dari RT dan dari KM supaya tidak ada fitnah Pak. Jujur aja misalkan kita datangi janda dan sebagainya ya. RT aduh, udah lagi ya udah jangan. Ini kalau berdua kan ada saksi Pak. Maaf nih. Apanya gitu kan. Maksudnya saksi kemana nih? Ke KUA. Udah lagi. Ya maaf kita ya. Ya Pak, ya terima kasih Pak usulannya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Cukup Pak ya. Ya, apa yang Bapak sampaikan, ya itulah kejadiannya terjadi juga Pak ya. Itu yang saya harapkan sebenarnya udah saya minimalis supaya nggak kejadian Pak. Karena apa? Kalau mau bikin kriteria ini saya undang semua gitu Pak. Ya tapi udah hasilnya, ini udah ada hasil DKM ya kan. Nanti makanya Pak, saya harap lagi kalau tadi dari Pak Nara dari awal juga Pak Rana diikut sertakan dari awal, ya akan kita ikut sertakan ya. Bukan Randa. Kita ikut sertakan ya. Ya mulai pembuatan kriteria, mulai mungkin menentukan nilai ya kan. Ya, kalau tadi bilang nilainya tunggu aja Pak dapatnya seberapa gitu kan. Nah itu kalau dapatnya seberapa kita juga nggak tahu berapa. Itu yang tidak bisa saya kontrol ya. Nggak bisa kontrol. Tapi kalau pengeluaran saya udah tahu buat marbot berapa ya. Itu bisa saya kontrol. Cara kontrol pilih duitnya nggak ada, saya kurangin aja deh kan gitu. Itu bisa saya kontrol. Tapi berapa masuknya? Saya nggak bisa kontrol, alam saya juga nggak tahu. Ya, bulan ini, bulan besok apa sama? Wallahu alam nggak tahu. Karena apa? Karena kotak itu gedenya doang. Ya isinya nggak pernah gede-gede gitu kan, nggak pernah bisa kontrol. Kalau muzaki masih bisa Pak ya. Fluktuasinya nggak terlalu tinggi Pak. Udah kelihatan. Oh kalau ini udah pensiun, udah nggak Jakarta udah ketahuan turunnya berapa. Oh ini masih aktif. Flat misalkan tiap bulan itu masih bisa kayak itu kalau muzaki. Tapi kalau udah kotak, sodako keropak, wallahu alam saya nggak bisa. Ya. Jadi kalau tanya ya tunggu, ya saya tunggu berarti tunggu aja tuh. Seberapa? Ya setelah udah dipotong yang tadi urgent, yang prioritas, yang rutin tiap bulan, yang nilainya udah jelas, itu udah sisa berapa baru santunan. Kan gitu pengennya. Ya mudah-mudahan ya sisanya masih cukup lah gitu ya buat santunan. Ya itu ya. Cukup Pak ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah apa yang disampaikan akhirnya mengerucut juga. Ya mudah-mudahan hasil yang kita ini diberkahi Allah. Amin. Dan niat kita pertama mencari ridho Allah, yang kedua mensejahterakan ya kampung kita. Ini Allah akan bukakan jalan keluarnya dengan mudah. Dan untuk doa terakhir Pak Ustadz. Amin amin. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih Pak Haji ya. Makasih.